Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam kalau mau hangat, yang enak bakar udang. Karena salam belum dijawab semangat, boleh saya ulang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduka ya dzal jalali wal ikram wa nusalli wa nusallimu ala nabil huda wa rahmah al mab'uthi bi kitabi wal hikmah khataman nabiyyin wa imamil mursyidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Ustaz-ustaz sekalian yang dirahmati Allah, yang hari ini bahagia siapa? Ada yang ragu-ragu ya? Oh, cuma segitu aja bahagianya? Bahagianya mau lama mau sebentar? Kok angkat tangannya sebentar? Semakin tinggi berarti semakin bahagia. Ternyata bahagia tuh perlu usaha, ya nggak? Dan ternyata ada yang nggak mau usaha bahagia. Ya Allah, yang masih angkat tangan ini, ya Allah, yang paling tinggi Engkau undang untuk umroh segera, ya Allah. Yang masih bertahan di atas kursi, ya Allah, pastikan Engkau undang lebih dahulu, ya Allah. Yang saat ini masih berat angkat tangan, ya Allah, guncangkan hatinya, ya Allah, agar bahagia darimu segera menelusup ke jantung serta jiwa yang masih duduk, ya Allah. Allahumma ya Allah, tangan ini menjadi saksi bahwa Engkau akan memanggil kami mendekat ke rumah ilahi. Takbir. Ini mau sampai selesai apa mau duduk? Ya. Saya waktunya sebenarnya sudah menyiapkan dari jam 8 sampai jam 10, 2 jam ya. Jadi materinya banyak. Ini tinggal 30 menit lagi. Jadi gimana nih? Saya biasanya tuh lompat-lompat kalau ngisi sesi ya. Jadi saya mohon izin saya duduk ya saat ini ya. Biar materinya selesai. Karena kalau saya ke sana, udah turun aja, pasti materinya nggak jalan-jalan. Oh, orangnya ya? Iya. Jadi untuk kali ini, mohon izin saya harus tetap di belakang meja nih kayaknya nih ya. Ustaz-ustaz sekalian, saya dapat amanah untuk bercerita. Oh, bercerita ya, bukan berbicara, tapi bercerita aja lah. Nah, karena kalau berbicara nanti terlalu banyak pembicaraannya, khawatirnya nanti malah tidak fokus. Ustaz-ustaz sekalian, mari kita lihat profil pelajar masa kini ya. Ini udah pernah saya tayangkan di sini kalau tidak salah ya. Belum? Waktu itu kalau nggak salah saya pernah ke sini deh. Pernah ya? Ini tadi saya cek, ternyata layarnya tidak bisa menjangkau ke belakang. Jadi bagi yang di belakang, bacalah dengan ala basiroh ya, kira-kira gitu kan. Profil yang pertama ini, ustaz-ustaz sekalian, profil yang pertama ada di media sosial karena belajarnya online kan, belajarnya online. Jadi di media sosial, gurunya bertanya, anak-anak coba sebutkan jenis-jenis sendi. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu jawab? Iya, silakan ustazah. Wah, kayaknya nih yang berangkat umroh pertama nih. Iya, kamu.
Wah, luar biasa. Ada lagi? Sendi-sendi kehidupan katanya. Itu udah walimah belum yang itu tuh? Oh, udah ya, alhamdulillah. Iya, maka dijawablah oleh peserta didik sendi engsel, sendi gerak, ya, sendi peluru. Ternyata dia yang jawab seperti yang tadi dijawab ya, sendirian Bu. Baru di bawahnya lagi, ya nasib jomblo Bu. Ini maaf jika ada kesamaan kejadian, ini hanya kebetulan belaka ya. Profil yang berikutnya, di kelas yang lain sudah mulai PPKM terbatas. Ibu gurunya bertanya nih, anak-anak sebutkan benda-benda yang mudah pecah dan belah. Piring, gelas, kaca, dan seterusnya. Anak yang paling depan makin jawabannya apa kira-kira? Hati ini Bu, hati ini mudah pecah dan belah, kemudian hancur. Ya. Ketika saya lakukan supervisi di sekolah lain, ada lagi ternyata. Nah, ini lebih menarik nih. Ibu gurunya bilang begini, kenapa PR kamu dikerjain di sekolah, Nak? Masih kelihatan nggak? Masih? Kedip-kedip? Kayak lampunya ya, nyala hidup, nyala hidup. Nyala hidup tuh berarti nggak ada pernah mati ya. Masih kelihatan? Oh iya. Yang ini bisa? Yang ini? Kenapa PR dikerjakan di sekolah, Nak? Jawabannya apa? Ya gimana ya Bu, sekolah ini udah aku anggap rumah sendiri. Ustaz-ustaz sekalian yang rahmati Allah, inilah profil pelajar masa kini. Makanya pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek, mengharapkan kita membentuk profil pelajar masa kini menjadi profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, salah satu bagiannya adalah bagaimana nanti ada karakter di sana. Kita sudah mengetahui bahwa Rasulullah SAW telah bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, inama bu itu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan hari ini ternyata tugas mulia itu tidak pernah selesai atau belum juga selesai. Karena apa? Karena para guru-guru muslim dan muslimahnya seolah-olah telah mengabaikan tugas mulia ini. Padahal dalam hadis yang lain juga sudah dikuatkan ya. Wah, ini saya edit sedikit ya. Sudah dikuatkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga telah bersabda dalam hadis yang singkat ini. Sekarang malah nggak bisa tampil nih. Di sini bisa. Tampilannya apa? Oh iya, bukan slideshow ya. Iya, nggak apa-apa. Slideshow-nya hilang. Ada?
Oh ya. Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikannya. Ini satu bagian yang kita coba elaborasi pada hari ini ya. Ini mati di saya nih. Iya. Udah tampil? Belum? Sudah ya? Udah belum? Deh, ya. Ini karena nggak ngelihat layarnya, biasanya kan ada layar di sini atau sayanya ke sana ya. Iya, ini dua bagian yang menjadi catatan penting kita, bahwa ada hadisnya sangat sederhana sekali. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sampai sekarang belum sempurna. Sampai sekarang belum bagus. Padahal dalam hadis yang lainnya juga diingatkan, muliakanlah anak-anakmu. Agar dia mulia bagaimana? Maka baguskanlah pendidikannya. Kita juga masih ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita dalam salah satu ayatnya, wal yakhsal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah kalian takut kepada Allah jika meninggalkan generasi di belakangmu, generasi yang lemah. Konteksnya memang ekonomi ya, konteksnya lemah dalam bidang ekonomi, dalam hal ekonomi. Ternyata hari ini terbukti orang-orang yang ekonominya baik, orang-orang yang ekonominya rata-rata di atas begitu, karena memiliki akhlak yang baik ternyata. Ya, cara berjualannya, cara menyampaikan produk-produknya, cara menjelaskan kuantitas dan kualitasnya. Di luar itu ternyata memang profil pribadinya dianggap menarik ya, dianggap ya, karena kan pencitraan ini tergantung dari marketingnya. Wallahu alam aslinya seperti apa, tapi para pelanggannya, customernya itu melihat baik. Itulah yang kemudian kita perlu melihat lagi, perlu memotret lagi bagaimana kecenderungan global kali ini, saat ini, di mana terjadi sebuah perubahan peradaban. Di satu sisi, di sebelah kiri ini adalah revolusi digital, di sisi lain ada fenomena abad kreatif. Bahwa revolusi digital ini membuat hidup menjadi mudah, nyaman, tapi di sisi lain juga berpotensi masalah. Perubahan-perubahan itu sendiri mengubah tatanan dan sendi-sendi kehidupan. Tadi jawabannya betul tuh ya, sendi-sendi kehidupan, kebudayaan dan kemasyarakatan. Kita tahu ini seperti apa sendi-sendi kehidupan sudah berubah hari ini. Hari ini orang itu lebih merasa hidup nyata di dunia maya dan hidup maya di dunia nyata. Jadi isi kepala kita itu apa yang kita baca di WhatsApp, apa yang kita lihat di Facebook, apa yang kita lihat di media sosial yang lainnya, kayaknya tuh ngeri banget. Padahal dalam kehidupan nyata lebih ngeri. Ya, ingat catatannya. Seolah-olah mengerikan sekali kalau kita melihat media sosial. Padahal kehidupan nyatanya lebih mengerikan. Di bagian lain, Ustaz-Ustaz sekalian, fenomena abad kreatif ini menempatkan kreativitas, inovasi, dan jejaring sebagai sumber daya strategis. Nah, ini yang ke depan Bapak Ibu sekalian, Ustaz sekalian harus memenangkan fenomena abad kreatif ini. Kalau kita sebagai guru kurang kreatif, kurang inovatif, atau tidak memiliki jejaring sumber daya strategis, maka kita akan hidup seperti katak di dalam tempurung. Aktivitasnya banyak, keren, makin kuat, tapi nggak kemana-mana.
di situ-situ aja. Ya, kemarin saya ditanya sama Ustadz ya, kalau nggak salah ya, Ustadz Fikri mau ke Korea nggak? Antum yang nanya bukan? Oh bukan ya, siapa yang nanya kemarin ya? MC, oh MC-nya ya, mana Pak MC? Ustadz Fikri besok ke Korea nggak? Gitu kan? Ya insya Allah, saya gimana bendahara, saya bilang gitu. Ya, bagaimana bendahara? Kalau saya sudah bilang bagaimana bendahara, bendaharanya kan bagaimana saya? Oh enggak ya, bagaimana Allah? Gitu. Jadi sebuah pertanyaan yang menggelitik, sebuah jawaban yang bergantung pada fenomena. Fenomena hari ini mungkin gimana caranya saya harus ke Korea? Jadi tahun depan, tahun yang akan datang itu ada Jambore Dunia ke-25 di Korea Selatan, di Seoul. Terus saya bilang begini, tolong siapkan pelajar-pelajar terbaik di SMA IT Nurul Fikri ini untuk ikut serta ke sana. Nurul Ilmi ya, maaf, di Nurul Ilmi ini untuk ikut serta. Kemarin ada yang jawab, wah Ustadz, kondisi kayak gini ada pesertanya nggak ya? Gitu kira-kira. Berdasarkan pengalaman saya, itu banyak orang tua kemudian tahu melalui media sosial, terus komplainnya ke saya, kenapa tidak diumumkan ke sekolah-sekolah? Padahal sudah diumumkan. Ternyata sekolah-sekolah itu nggak pede, takut, khawatir dianggap kemahalan, dianggap kejauhan, dianggap macam-macam lah. Karena anggapan-anggapan ini akhirnya nggak berani menawarkan kepada orang tua atau peserta didik. Sementara sekolah-sekolah yang penting, ya saya kan amanahnya dari JSIT menyebarkan. Ada yang ikut syukur, nggak ada yang ikut nggak apa-apa. Kalau ada yang ikut kita bahagia, kalau nggak ada yang ikut kita turut doakan yang berangkat. Prinsipnya begitu. Malah banyak yang berangkat. Di luar dugaan, yang daftar itu 30 orang, ini waktu ke Jepang. Waktu Jambore 23 di Jepang. Akhirnya 2 guru diajak ikut ke, ya enggak? Sementara ada sekolah lain yang lebih mampu sebenarnya secara strata ekonominya, enggak ada yang berangkat. Alasannya khawatir kemahalan. Biaya berapa waktu ke Jepang? 39 juta. Terus sekolah bilang bayarnya 45 ya, biar ada pembinanya. Kata orang tuanya enggak apa ya. Kemudian Jambore yang ke-24 di Amerika, bayarnya 58 juta. Ada yang daftar? Banyak yang daftar. Terus saya pernah tanya kepada orang tua, Bapak Ibu, 50 juta lebih ini kan sayang sebenarnya kalau cuma buat ikut Jambore Pramuka di Amerika. Mending buat umroh ya enggak? Kalau antum punya uang 50 juta buat apa? Nikah. Oh sedekah. Aduh. Udah nikah kan? Oh udah. Buat sedekah ya, ingat ya. Pokoknya suatu ketika beliau dapat uang 50 juta, ingatkan, sedekah. Iya. Tapi beliau jawabannya punya syarat dan ketentuan berlaku. Sedekah itu nilainya 2,5% ya. Zakatnya juga. Banyak yang daftar ternyata karena sederhana. Kak Fikri, kalau umroh kan kita sudah biasa. Ya. Kalau jalan-jalan ke luar negeri kan kita sudah biasa sekeluarga. Tapi event dan momen yang penting buat anak saya sehingga ketemu orang-orang seluruh dunia yang sebelumnya dia belum kenal, itu jauh lebih penting. Karena disitulah akan nampak karakter anak saya. Gitu kira-kira ya. Jadi 58 juta dibayar, bayarnya
pakai uang ya, bukan pakai daun. Oh pakai daun tuh berapa banyak gitu? Daftar banyak. Gitu kira-kira. Dan kalau saya pribadi sampaikan ke waktu itu ke Ustadz Zahri. Ustadz Zahri, ini ada jambore dunia di Amerika. Sebaiknya ada yang diutus dari JSIT. Karena saya udah pernah ke Jepang dulu, berarti di Amerika belum tentu berangkat, ya enggak? Dan lagian belum tentu diizinkan oleh kantor saya. Karena sangat ketat aturannya. Sepekan, 2 pekan nggak ada informasi, kemudian Ustadz Zahri, ketua JSIT waktu itu, telepon saya. Kak Fikri, menurut Kak Fikri yang perlu berangkat siapa? Oh sebaiknya yang memang belum pernah ikut kegiatan ke luar negeri. Oh iya baik, siap. Nama-namanya siapa Kak Fikri? Ya udah saya sebutkan nama-namanya, 1, 2, 3. Nama saya nggak sebutkan dong. Masa saya mau berangkat gitu kan? 3 orang. Pagi diminta, malam diumumkan. Setelah kita rapat dengan seluruh pimpinan, yang berangkat Kak Fikri ya. Saya kira-kira jawabnya apa? Nah itu bedanya saya dengan Ustadz. Saya jawabnya begini. Saya bicara dengan kantor dulu ya Ustadz. Kalau kantor ngizinin saya berangkat, kalau enggak mohon bisa memaklumi itu. Saya harus izin kedua pimpinan, ke dirut dan ke komisioner. Karena saya di kantor tuh eselon 3. Sekarang sudah eselon 2 RI. Saya ngomong ke dirut, kata dirut gini, waduh camping ya, jauh amat. Iya pak, camping lumayan jauh. Ngomong ke komisioner aja dia langsung, saya nggak berani ngasih izin. Saya ngomong langsung ke ketua komisioner, Prof, mohon izin bicara Prof. Iya Mas Fikri, ada apa? Saya mau izin camping beberapa waktu boleh Prof? Ya camping paling berapa hari? 3 hari. Bolehlah. 2 pekan Prof. Camping apa? Camping jambore dunia. Jambore dunia? Oh ada ya? Ada Prof. Saya manggil Prof, nama panjangnya Profesor Bambang Sudibyo, mantan Menteri Pendidikan dan mantan Menteri Keuangan. Itu komisioner saya waktu itu. Oh iya, waktu saya Mendikbud, saya pernah melepas anak-anak jambore ke Swedia waktu itu. Lah yang ini kemana? Ke Amerika Prof. Berangkat kamu, berangkat. Sana urus visa, cepetan. Bener Prof? Iya udah ke Amerika, ambil mau ngapain? Kalau ke Amerika saya izinin. Langsung saya izin, saya mikir lagi. Bikin visa. Nama saya Ahmad Fikri. Di visanya pernah ke Bangladesh, pernah ke Palestina, pernah ke Myanmar, pokoknya ke daerah-daerah konflik. Aduh. Saya tanya ke orang-orang yang pernah ngurus visa, katanya begini, ada 3 kejadian. 1 langsung ditolak, ada nama Ahmadnya. Oh yang bener, iya, pokoknya Ahmad Muhammad tolak. Beneran nih, iya. 2, bisa jadi diterima visanya, tapi di Amerika suruh pulang. Ya, mendarat sampai di Washington, Ahmad Fikri, you may go. Gitu. Jadi nggak ada urusan. Yang ketiga, boleh jadi berkasnya dianggap tidak memenuhi syarat, jadi harus balik lagi, tapi sampai akhirnya nggak bisa ikut. Ya kalau iya balik lagi 2 minggu ya, kan dijadwal 2 minggu, udah nggak mungkin berangkat. Ya udah Bismillah aja. Tanya, akhirnya saya punya kesimpulan sederhana. Saya ngurus visa ke kedutaan Amerika pakai seragam pramuka lengkap, upacara. Saya perhatikan orang di wawancara tuh, waduh, lama banget. Ada yang tanya sini, saya tanya, lulus? Enggak. Lulus? Enggak. Jadi dari 5 yang saya tanya, 3 nggak lulus.
Satu berkas baru, satunya lulus. Berikutnya, Mr. Ahmad Fikri, come, datang. Good day, sir. Scout salut, gaya. Oh, scout. Tanya-tanya lah, mau kemana? Mau jambore dunia? Oh, di Amerika ya? Kata dia, iya. Terus tanya gini, kamu pegawai negeri? Bukan. Tapi kamu kerja di lembaga pemerintah? Iya. Kok bisa? Iya bisa. Karena undang-undang di lembaga saya nggak boleh ada PNS. Oh ada ya? Ada. Terus ini kamu pakai seragam pramuka ngapain? Iya, ini pramuka adalah pengabdian saya kepada negara ini dan itu bagian kewajiban saya as a good services. Oh great, yes, you may go. Kasih kertas warna putih. Pas saya terima, maklum bahasa Inggris saya kan pas-pasan ya, nggak ngerti saya. Finish ya? Yes, go. Kok cepet amat ya? Gagal dong berarti. Saya pegangin baca sambil baca jalan apa nih nggak ngerti. Sampai keluar saya nelongso aja tuh. Ya Allah yang lama aja nggak diterima ya nggak. Apalagi yang cuma ditanya gitu doang. Baca. Pokoknya wajah saya kayak gini persis. Bagi yang di belakang nggak ngeliat wajah saya ala basiroh ya. Pas saya keluar kedutaan, pihak travel langsung bilang, oh congratulations Kak Fikri, congratulations. Emang kenapa? Kalau pegang kertas putih keluar kedutaan itu lulus namanya. Oh gitu. Jadi yang penting warnanya. Iya, tulisannya nggak penting. Oh pantas. Ya, itu yang disebut tadi kreativitas Kak. Saya nggak ngebayangin kalau saya pakai baju biasa terus ditanya-tanya macam-macam, saya nggak bisa jawab juga, bahasa Inggris terbatas ya. Karena setelah saya ada juga yang akan jadi satu rombongan itu ditolak. You know what? Dia pakai seragam pramuka tapi nggak rapi ya, bajunya dikeluarin seragamnya itu nggak pakai kacu merah putih, seragam pramuka, dia ditolak. Saya tanya kenapa ditolak? Nggak tahu. Emang nggak nanya? Emang boleh nanya di sana? Oh nggak tahu juga saya. Mau balik lagi nggak mungkin. Ditolak Kak. Nah kalau sekalian, fakta lainnya di Indonesia saat ini adalah bagaimana serangan, bukan serangan ya, kondisi dunia maya yang berbasis internet ini, bahwa kita juga termasuk di dalamnya sudah menjadi kebutuhan pokok. Istilahnya sekarang IoT, Internet of Things. Apa aja urusannya internet. 40% warganet mengakses internet lebih dari 3 jam sehari. Ini rata-rata ya. Kalau saya sendiri 27 jam akses internet. Jadi yang 3 jamnya beririsan dengan hari sebelumnya. Warganet semakin gemar berinteraksi di sosial media, mengunggah video, bermain game daring, dan berbagi data. Yang berikutnya, pulsa dan ongkos koneksi lebih penting daripada makan dan minum. Saya udah nanya ke anak-anak saya semuanya. Anak saya 5, jawabannya 5-5 sama, termasuk yang baru kelas 1 SD. Kuota ya, kenapa? Karena aku kalau minta tethering nggak dikasih. Jawabannya sederhana ya. Nah di sisi lain Ustaz sekalian, konten negatif ini masuk menyelinap di saraf-saraf dan tulang-tulang sendi kehidupan. Tadi kan sendi ya, ini saya tambah tulang-tulang dan saraf-sarafnya. Melalui apa? Melalui 840 Facebook, 861 YouTube, 1833 Twitter. Ini kontennya negatif. Sudah disurvei oleh Kominfo. Dan di antara itu 773.000 situs telah diblokir Kominfo dengan data yang di sebelah kanannya.
Ini ada video, mungkin video ini sudah pernah Ustaz lihat ya. Hasil akhirnya ini, hasil akhirnya. Ustaz yang rahmati Allah, inilah yang hari ini penyakit yang nggak kelihatan. Kalau coronavirus atau COVID-19 itu kan nggak kelihatan tapi dirasakan. Kalau ini nggak kelihatan tapi juga nggak ketahuan. Di bagian mana anak-anak kita sebenarnya sudah terjangkit? Di borednya kah? Di lonely-nya kah? Di angry-nya kah? Di afraid-nya kah? Di stress-nya kah? Yang kita bisa lihat kayaknya bawaannya capek, bawaannya bete. Jangan-jangan semuanya bless. Apa sebenarnya problem-problem utamanya? Kalau kita lihat Indonesia dalam angka misalnya, di lingkungan demografi saja kita bisa mengidentifikasi. Udah terdata ini pasti angka-angka. Ini jumlah SD, jumlah murid SMP, SMA, SLB, SMK. Di satu sisi ada angka 113 IPM Indonesia. Ini masih 2016 UNDP 2017. 18,9% SD belum terakreditasi. 30,3% SMP belum terakreditasi. Kalau data detailnya kurang lebih seperti ini. Yang betul-betul punya kredit angka akreditasinya A, ya kurang lebih 15% di SD, 25% di SMP. Sangat sedikit sekali. Di lingkungan politik dan ekonomi, Indonesia adalah negara ke-41 dari 138 negara peringkat indeks daya global daya saing. 88 indeks persepsi korupsi Indonesia. Itu artinya naik. Naik itu maksudnya makin parah ya. 10,86% penduduk Indonesia miskin. 5,04% sampai 5,18% pertumbuhan ekonomi. 2 orang terancam menganggur pada sektor daya saing, bisa industri mebel. Di lingkungan ideologi, tadi kita lihat videonya sebenarnya. Artinya apa? Artinya di sini ada sebuah ancaman moral bagi generasi yang akan datang.
kalau kemampuan berpikirnya makin pintar, ya, tapi kemampuan moralnya ini sangat mengkhawatirkan. Kalau pemerintah sendiri sudah menetapkan dengan Sisdiknas ada tujuan pendidikan nasional, berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dari semua ini, ustadz-ustadz sekalian, itu ada satu kata saja yang mewakili berilmu, yang terkait dengan nilai dan angka-angka. Yang lainnya kemana? Kurikulum mencakup yang mana? Kita ada KIKD, masih pakai itu kan ya? Masih? Katanya kan mau berubah, tapi masih dipakai. Ya, KI-nya ada, KD-nya ada, tapi KI itu sebagai hiasan. KD-nya KD1 hiasan. KD2 lumayan. KD3 kadang-kadang. KD4 makin besar. Jadi keterampilan, sementara ketika sudah terampil, sudah kompeten, di dunia kerja nggak survive. Kenapa? Karena perilakunya tidak baik. Udah pinter nih, udah hebat, udah cerdas, tapi perilakunya kurang baik. Makanya sekarang para milenial itu nggak bertahan kalau kerja di kantoran, ya, lebih suka kerjanya freelance, dapat uangnya nggak banyak tapi lebih happy pak katanya. Ada penelitian lain menyatakan 20 tahun, 25 tahun yang akan datang, para milenial ini terancam jadi orang miskin. Salah satu indikatornya nggak bisa punya rumah sendiri. Para milenial ya. Terus saya tanya, emang gaji kamu berapa? Sebulannya dapat berapa? 40 juta pak. Hah? 40 juta? Kok hasil risetnya nggak bisa punya rumah ya? Tahu nggak kenapa? Iya, kalau ada gadget baru dia beli iPhone X13. Pakai X nggak? Saya nggak pernah pakai iPhone sih. Ada yang pakai iPhone nggak? Angkat tangan deh yang pakai iPhone. Satu ya? Cuma satu? Ada yang pakai Samsung nggak? Samsung. Angkat tangan yang pakai handphone Samsung. Nggak banyak ya? Yang pakai Xiaomi kayak saya nih. Xiaomi, angkat tangan Xiaomi. Wah, luar biasa ya. Yang pakai Oppo. Banyak ya? Yang nggak pakai apa-apa. Iya. Kabarnya memang nanti di neraka itu isinya para pengguna iPhone dan Samsung ya. Tahu nggak kenapa? Karena itu handphone canggih, tapi hanya digunakan untuk kebutuhan yang standar. Jadi kena pasal innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Tapi jangan sampai udah pakai Oppo juga masuk neraka, ya Allah. Nggak enak banget itu. Ya kan? Pas masuk ditanya, kamu ngapain masuk neraka? Iya nih gara-gara pakai Oppo, gara-gara pakai iPhone. Oh gitu, nggak dipakai ya? Iya. Lah kalau kamu pakai Samsung, oh kecanggihan sih kamu, nggak bermanfaat ya? Iya. Kalau kamu apa? Oppo. Ngapain masuk sini? Ya, bercanda. Tapi intinya, ini handphone kalau udah bagus, terus tidak bermanfaat dengan maksimal, hati-hati ya.
Itu namanya mubazir. Mubazir itu perilaku akhlak yang gak bagus. Jadi hati-hati, sholatnya rajin, saumnya rajin, ibadahnya rajin, tapi setiap hari pegang yang mubazir. Nanti krisis tuh. Pasti timbang antara amal dengan mubazirnya, berat dan mubazirnya. Di bagian lain, kita sering mendengar yang namanya keterampilan abad 21 yang dibutuhkan setiap warga negara. Banyak sekali nilai karakter yang ada di sana. Di sana juga ada literasi dasar, di sana juga ada kompetensi. Semua ini menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Hanya problemnya, ini hanya di atas kertas, ada di RPP, ada di kurikulum. Tetapi implementasi di lapangannya kita sendiri bingung. Misal di sekolah ini ada tujuan atau pencapaian tujuan karakter mandiri nggak? Ada nggak? Cuman satu tuh yang jawab, tujuan kepala sekolah. Ada nggak kira-kira? Ada. Ada nggak kurikulum mandiri? Kurikulumnya ada nggak? Mandiri adalah, indikator mandiri adalah, tujuan mandiri adalah, indikator mandiri adalah, kegiatan mandiri adalah, penilaian mandiri adalah, rapot mandiri adalah, ada nggak? Nggak serius berarti kan? Kalau religius ada ya? Ada kurikulumnya nggak? Nah lo, di sebuah sekolah dijawab, ada Ustadz, apa? BPI. Gampang aja kan jawabnya kan, BPI. Jadi kalau kita menetapkan nilai karakter di sini adalah A, maka pertanyaannya ada nggak kurikulumnya agar bisa mencapai A? Selama tidak ada berarti nothing, hanya slogan saja, hanya bluffing saja, hanya tertulis saja, tapi implementasinya tidak ada. Memang kita melakukan, oh nih Kak, ini kita menuliskan misalnya mandiri itu adalah meletakkan sepatu di tempatnya, di raknya, gitu kan. Kemudian berjalan ke masjid saat jam sholat sendiri tanpa diteriakin. Wah, alhamdulillah sudah ada indikatornya. Apalagi? Ya 2 itu aja. Apakah benar 2 itu bisa mencapai mandiri? Nah gitu pertanyaannya. Ini yang peran pertama nanti kita elaborasi. Ini masih tentang pemerintah ya, masih tentang konsep-konsep. Yang berikutnya inilah kemudian didesain ya pendidikan karakter ini, pengembangan pendidikan karakter PPK ini, yang kemudian dibuat kerangka utamanya pilar ya, ada Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, yang kemudian dibagi lagi menjadi 5 bagian utama, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas. Baru ada yang namanya karakternya di sana, bahwa kejujuran itu bagian dari apa dan seterusnya. Nah, yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah bagaimana kemudian peran kita. Ini kata kuncinya nih. Kalau itemnya, kalau jenis-jenisnya, indikatornya udah banyak, udah bisa kita tuliskan. Mungkin juga sudah kita laksanakan, tapi bagaimana peran kita untuk penguatan pendidikan karakter ini? Yang peran pertama kita adalah sebagai seorang desainer, seorang perancang, designer of instruction. Ada yang mau coba bagaimana membuat desain instruction untuk minum aqua? Ada yang mau nyoba? Bagaimana cara minum aqua yang baik? Mau nyoba Ustadz? Ya? Moderator, ya moderator. Desain instruction bagaimana minum aqua yang baik. Baik, ada yang mau mencoba sebelum saya coba? Mewakili nih, silakan. Ada? Dapat hadiah? Ada?
Nggak apa-apa nih sambil mikir sebenarnya ya. Gimana Zat? Masuk kamar. Maju masuk Buka kamar. tutup. Tuangin. Dipraktekin San. Nih, saya Terus? kasih San. Iya. Nggak apa-apa nih. Langkah pertama, kita buka tutupnya. Oke. Kemudian buka gelasnya, Buka gelasnya. dituangin. Tutup lagi. Karena beliau yang haus, kita persilahkan. Silakan. Tepuk tangan dulu. Iya. Ustadz, coba tambahkan 3 langkah dari yang tadi untuk melengkapi. Tambahin, boleh sudah. Saya ulang. Tadi pertama dipegang dulu ini San. Iya. Iya. 2, 3, 4. Tambahkan 3 lagi. 5. Oke. Bismillah. Baru masuk ke mulut. Udah 4. Oke. Ada yang bisa nambah 5 lagi? Silakan. 3, sekarang namanya 5. Iya. Saya tuh emang nggak bisa kalau bicara tuh nggak pakai jalan ya, tapi nggak apa-apa lah. Saya harus sabar nih hari ini. Tambahkan 5 lagi ya. Nggak usah diulang yang tadi, tapi tambahannya aja 5. Cek. Jadi dari 2 model tadi ada kesalahan fatal kedua-duanya. Bukan menambahkan. Ya, kalau di kesehatan itu tidak lulus tuh, ya saking fatalnya. Apa? Menambahkan aja ya Ustadz dan Ustazah semua. Ini gelas, tutup gelas ini tidak boleh ditaruh seperti ini. Ya, harus tertelan karena fatal akibatnya. Apalagi sekarang COVID ya. Jadi semua tutup, wadahnya tidak boleh ditaruh tertutup seperti ini, tertelungkup, tapi harus terbuka. Jadi kalau tes dari sisi kesehatan itu nggak lulus. Oke. Ya, itu fatal. Nambahkan 1, itu aja, Ustaz. oke, 1, 4 Satu lagi. aja. 4 Sudah lagi. yang lain sudah cocok. Oh ya sudah. Nambah 5 nih. Iya, tepuk tangan dulu. Makasih Saza. 5 nggak ada? Ada yang nambah 5. Yo. Ada yang berani nggak nambah 5? Ada. Ustadz Firdaus. Nambah 5. Coba aja itu. Ayo Ustaz. Nambah 5. Ini Ayo maju Firdaus. Antum bisa nambahin. Jadi ayo maju. Ayo. Ayo. Kasih hadiah. Ayo Firdaus. Ustadz Firdaus. Ayo ini minta Ustaz itu Firdaus. dia. Kenapa antum milih Ustaz Firdaus? Guru SMA Ustaz. Oh, guru SMA. SMA. Berarti pinter banget dong ya? Pintar. Oh, iya. Paling senior. Paling senior. Paling senior. Makin berat itu dia. Iya, sering dipanggil ayah. Oh iya, silakan. Tambah 5 lagi Ustaz Firdaus. Iya, tambah 5 lagi. Tadi kan udah tuh semua tuh. Mohon tambahkan 5 langkah lagi sehingga semakin lengkap. Udah. Bismillahnya di mana tadi? Oh, pas baru mau minum. Oke. Ya. Alhamdulillah. Oke, 1. Cukup itu aja ya. Tepuk tangan dulu. Makasih Ustaz. Ya. Ini saya ajarkan kepada anak saya ya. Ayo kamu tunjukkan gimana caranya minum ini yang baik. Dia diskusi berdua itu yang kelas 1 sama yang kelas 5. Sampai akhirnya dapat, aha, oh gitu ya. Jadi ngajarinnya gitu caranya.
Yang pertama izin. Boleh saya minum nggak? Itu yang pertama. Ini tambahan dari apa yang saya dapat dari anak saya ya. Boleh saya minum nggak ya? Boleh. Terus? Satu kan? Terus apa? Setelah izin. Enggak, anak saya bilang, terima kasih ayah. 2. Ya. Kan sedang belajar karakter nih. Ya. Terus apa lagi? Langsung buka nggak kira-kira? Enggak, dia begini nih dia. Wah boleh nih ya, diminum. Ya, dia melihat 2 yang dia lihat, halal dan masa berlakunya. Ya, nanti di akhir, ini sebelum buka, dia baca bismillah dulu pas buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, nggak sanggup aku. Kakaknya bilang, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Wah, pakai Allahu Akbar makanya gitu ya. Oh udah tuh, nambah tuh udah 4. Sebenarnya di akhir, terima kasih ayah, alhamdulillah aku kenyang. Ini aku letakkan agak ke tengah ya, biar tidak jatuh. Nah, gitu kira-kira. Ya. Kalau itu sudah kita desain, terus apa selanjutnya? Kira-kira peran yang berikutnya. Kita kelola itu dengan baik. Kita jagain itu prosedurnya sesuai dengan apa yang sudah kita desain. Mungkin banyak yang bertanya begini dalam hatinya. Emang begitu-gitu amat hidup ini? Ya. Bagi kita yang hidupnya gitu-gitu amat, ya emang jadinya emang gitu-gitu amat. Tapi bagi kita yang memang memahami tentang sebuah prosedur itu penting, dia nggak akan pernah keberatan dengan prosedur itu. Sebagaimana Islam selalu menetapkan prosedur atas segala sesuatu. Wudhu itu berat nggak? Enggak. Tapi kalau baca teorinya, ya, kita harus tahu dulu landasan hukumnya, kenapa harus wudhu. Kita harus tahu urutannya, kita harus tahu gerakannya. Waktu dulu kita belajar, Masya Allah, habis tangan apa ya? Habis tangan apa sih? Mungkin dia celingak-celinguk dulu kalau lagi di sekolah kan. Aku salah ya, pas dinilai juga kurang dan seterusnya. Tapi karena sudah dikelola dengan baik oleh gurunya, oleh orang tuanya, wudhu itu biasa aja, tuntas, berurutan, sampai doa setelah wudhunya dibaca selalu. Ya, bagi yang menganggap oh nggak perlu baca doa di akhirnya, oh mungkin dia prosedurnya cuma sampai segitu. Tapi kalau yang memahami prosedur sampai tuntas, dia lakukan seperti biasa. Salat itu seolah-olah kan banyak gerakannya. Bagi mualaf banyak banget ya aturannya dalam Islam. Iya. Tapi kita yang sudah melakukan sehari-hari biasa aja, malah semakin ringan semakin enteng. Manager of instruction, di manage dengan baik apa yang sudah didesain tadi. Yang berikutnya sebagai pengarah, ya director of instruction. Baca basmalah dulu. Oh iya lupa, maaf. Nah itu kan bagian dari prosedur juga kan? Iya lupa. Ada juga yang begitu. Ada yang baca bismillah dulu, nggak komen. Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam kan? Ada yang bilang iya maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga iya rewel amat. Bismillah. Iya kan? Ada yang biasa aja. Baca bismillah dulu. Baru bismillahirrahmanirrahim. Ada yang berikutnya. Baca bismillah dulu. Wah, ribet amat sih. Ya, diarahkan. Kenapa baca bismillah dulu? Ayo ingat, iya, biar setan gak ikut minum. Ya, apa ya? Ya aku tahu. Beda-beda juga perilakunya, makanya selalu diarahkan lagi, arahkan lagi, arahkan lagi.
Peran apa lagi? Peran evaluator. Kamu makin keren. Wah, ayah kalau makan sama kamu itu semangat. Kenapa? Kamu selalu habis. Karena saya punya kebiasaan dari kecil makan itu pasti habis, nggak ada yang tersisa. Sebutir nasi pun kalau ada yang jatuh saya ambil. Sekarang anak saya juga begitu. Dia selalu diakhiri dengan ayah. Piringnya tuh begini, ayah. Mantap, wah gitu ya. Makasih, baru dia belakang. Ntar kalau udah gede gitu nggak? Enggak kan? Kenapa? Karena sudah terbiasa. Kenapa? Karena rancangannya sudah berhasil, pengelolaannya sudah baik, ya, pengarahannya benar, dan evaluasinya tepat. Kalau yang gede-gede mungkin sudah mulai malas gitu ya. Tetap saya evaluasi. Ini siapa nih yang nasinya nggak habis nih? Sudah ada di kitchen set. Bukan kitchen set, kitchen sink. Kalau kitchen set perabotan ya, kitchen sink, tempat cuci piring. Ini siapa nasi yang nggak habis? Piringnya apa ya? Biru. Tuh, wah kata kakaknya. Tuh si nomor 2. Enggak, aku habis. Nomor 3 kali. Kata nomor 3, aku bukan ya. Iya, aku lihat sini. Iya, aku habisin. Iya, begitu. Kenapa? Karena kami sekeluarga merasakan keberkahan dalam hidup karena makan nasinya sampai habis. Ya. Dan sampai hari ini kita sepekan tuh bisa 2-3 kali makan malam di luar. Duitnya dari mana? Nggak tahu. Bukan urusan saya. Saya urusannya jadwalin makan-makan. Anak-anak urusannya kapan makan malam di luar. Selebihnya urusan siapa? Urusan ibu katanya. Enggak. Ibunya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ada sisa. Ya bukan, doanya bukan gitu. Ya Allah, limpahkan rizki yang banyak, yang halal, yang thayyib. Bukan doanya, ya Allah, mudah-mudahan masih ada sisa. Ya Allah, enggak ya. Doanya yang gede, doanya ada sisa, namanya juga ya Allah mudah-mudahan ada sisa. Dikasih sisa sama Allah. Itu juga bagian dari evaluasi. Setelah kita evaluasi, makin sering makan malam karena makin sering juga makanannya habis, makin bisa lagi dan seterusnya. Ada 2 kebiasaan keluarga kami yang selalu rutin. Kalau nggak makan malam di luar, sepekan sekali 2 kali, sebulan sekali pasti camping. Ya, jadi saya kesini nih jadwal camping saya terganggu nih. Saya geser nanti tanggal 19-20 saya akan camping lagi. Jadi kalau ngelihat Facebook saya atau Instagram saya, jangan lupa follow ya. Insta_Fikri. Kalau susah nyarinya silakan nyari di Instagram Nuril. Nanti ada followernya itu namanya Fikri ya. Sejak Instagram Nuril itu muncul, saya udah jadi followernya ya. Hari ini luar biasa Instagram Nurul Ilmi ini sudah 8.734 kalau tidak salah. Pada nggak tahu kan? Iya, evaluator of student learning. Jadi yang dievaluasi itu tahapan belajarnya. Bukan orangnya, bukan anaknya, bukan peserta didiknya. Apa yang dia sedang pelajari. Nah, itu bukanya seperti apa tadi? Gini ya, oh pantesan keras. Pegangnya jangan terlalu jauh. Karena anak kecil, pegangnya agak dekat. Jadi tenaga kamu tuh tidak terbuang. Nih, coba ambil. Yeay, berhasil, Allahu Akbar, wah gitu. Ya, jadi yang dievaluasi tindakannya, bukan orangnya. Yang berikutnya counselor, ya, counselor of student thinking. Jadi yang didampingi, yang kemudian kemampuan berpikirnya. Yang kamu bayangkan apa sih sebenarnya tadi? Nasinya nggak sampai habis, aku kenyang ya. Oh kamu berpikir kamu udah kenyang, bukan mikir kenyang ya, emang kenyang ya. Oh gitu. Kalau kamu pikir itu misalnya jadi mubazir gimana? Nggak kepikiran sih tadi ya. Terus gimana? Iya ya. Ya udah aku habisin. Tapi aku udah kenyang ya. Nah gimana caranya? Aku
aku minta adek abis ini. Kan pikiran kan? Gitu. Dek, bantuin aku dong. Oh nggak mau ah, kamu kan waktu itu aku bantuin juga. Oh yaudah. Jadi ternyata adiknya nggak selalu habis pernah bantuin kakaknya juga. Sekarang kakaknya nagih. Ya gantian dong. Ada kerjasama. Nah, Ustaz sekalian, kemudian apa yang bisa kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari? Ini kita bisa pakai rumus 70 20 10 framework. A breakdown of how learners acquires new job skills and how it impact learning and development strategy. Ini sebenarnya di dunia kerja. Tetapi jika kita terapkan di dunia pendidikan, ini akan lebih baik lagi. Ini digunakan bagi orang-orang yang udah terlanjur kerja. Padahal kalau dia bisa dikembangkan di sekolah, jauh lebih baik lagi. Apa itu 70 20 10? 70 20 10. Nah ini, kelihatan nggak gambarnya? Tapi nggak. Ya. 10% itu formal learning. Sekolah-sekolah itu mengajarkan 10% saja. Sehebat-hebatnya sekolah itu hanya mengajarkan 10% saja. Self development, read book, higher education, surf di internet, itu cuma 10% ya Bapak Ibu sekalian. Selain self development juga technical development, technical training, tutoring, certification itu 10% aja sebenarnya. Yang ketiga, manajemen development, executive development program. Jadi dibuat in-house training begitu, outbound dan seterusnya, itu cuma 10%. Dari belum mampu, ya hanya sekedar jadi mampu. Kadang-kadang kemampuan itu tidak berbasis pada kemauan. Maka di sana perlu yang 20%, social learning. Tadi, kakaknya belajar bahwa saatnya aku dibantu. Kemarin aku kan membantu. Ini bukan masalah take and give atau nagih. Tapi ini social learning. Yes. Sometimes I need someone. Gitu. I'm not superwoman. Saya bukan guru hebat. Saya guru cermat. Artinya cermat, kapan saya bisa membantu orang lain, kapan saya butuh bantuan orang lain. Modalnya begitu. Saya membantu orang lain, membantu guru lain karena saya tahu ada yang butuh bantuan saya. Di atas itu semua karena saya pasti butuh bantuan orang lain. Disinilah peran tadi counseling and situational leadership udah mulai naik tuh levelnya dari sekedar employee. Kalau sudah social gathering, sudah sering bergaul, sudah sering berinteraksi, dia naik levelnya, leadership yang berkembang. Bukan sekedar ya self development, technical development, management development, tapi dia udah naik jadi sebuah situasi yang memungkinkan dia mengembangkan kepemimpinannya. Akhirnya kan tadi kakaknya tuh ke adiknya, sini bantuin aku dong, mulai tuh directing. Ya, satu sisi dia mungkin nanti coaching, supporting, delegating dan seterusnya. Udah kamu aja dan seterusnya. Ini baru capable sebenarnya, dari kompeten capable di bagian atasnya. Nah, sebagaimana yang sering kita pelajari di akhir-akhir ini, ya 2-3 tahun terakhir itu kan kita kenal dengan namanya Anderson, ya kan? Level kemampuan kognitif itu bagian bawahnya C, kognitif, bagian paling atasnya apa? Produktif, karya, kontributif. Itulah yang menjadi kata kunci kita sebagai seorang dai sebenarnya. Kita ini harus penuh karya. Di situ yang disebut tadi 70%, 70%, yaitu experiential learning, manajemen, ya improvement. Dia mulai mengerjakan banyak tugas-tugas, sekumpulan tugas. Kemudian dia mengembangkan tugasnya dia sendiri, project-project dia sendiri dan seterusnya. Yang pada akhirnya
dia punya yang namanya the real job assignment, ya. Iya. Dia betul-betul memahami situasi kehidupan yang nyata agar bisa kesat. Untuk yang 10%-nya, kuatkan yang 20%-nya, kemudian berikan kepercayaan. Ini tinggal 5 menit lagi, padahal baru materi utamanya 4 pilar akhlak mulia. Ini saya cepetin ya. Dari kitab Al-Daj, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, 4 pilar akhlak mulia. 4 pilar inilah yang akan yang kemudian membuat kehidupan seorang muslim ini akan cemerlang. Yang pertama itu adalah keberanian. Ya. Seorang Goethe itu seorang psikolog asli Jerman, sering banyak dikutip ya, quotes-quotesnya, ungkapan-ungkapannya. Itu dia menyatakan keberanian adalah satu bagian penting dalam kehidupan. Di situ akan muncul banyak keajaiban-keajaiban di dalamnya. Jadi kalau mau hidup Anda ajaib, berani dulu. Kalau saya sudah merasakan hidup ajaib, ya. Saya seumur hidup sudah 6 kali umroh, diajak terus, nggak pernah bayar sendiri. Tahun ini mungkin Nurul Ilmi mau ngajak saya. Amin. Tapi Ustadz Jasrulnya lagi ngobrol jadi nggak denger. Yang penting kan Ustazah Harni denger, ya nggak? Dan suka aneh-aneh, ngajakinnya suka aneh-aneh. Mas, ikut saya umroh minggu depan ya. Lah, ngurus visanya. Minggu depan berangkat. Terus paspor saya cuma 2 huruf, Ahmad Fikri. Nggak ada lagi kan? Gak bisa umroh. Ya, jadi punya duit tapi pasportnya cuma 2 suku kata, nggak bisa umroh. Kata istri saya, iya emang bisa ya. Aja sih disuruh kemarin suruh direvisi gitu kan, suruh bikin lagi, nggak bikin juga. Sekarang udah ada yang bikin bingung. Ya udahlah, apa namanya juga diajak, kasih nih. Nih mas, paspor saya, dia ngelihat. Cuman 2 nama ya? Iya. Ya udah nggak apa-apa. Dia bilang begitu. Ya, 3 hari keluar visa umroh. 3 hari keluar, namanya udah 3. Ahmad Fikri Yusuf. Saya tanya, Yusufnya dari mana? Nama ayah ente Yusuf kan? Iya. Aneh tambahin. Nah kalau salah waktu itu gimana? Ah, bismillah. Ternyata benar. Ya, berangkat lagi. Dalam 1 bulan saya umroh 2 kali. Baru pulang, tiba-tiba dia nelpon, Mas, saya lihat di Facebook baru pulang umroh ya? Iya. Wah, kebetulan. Kebetulan apa? Ayah saya kan sakit nih, mau umroh gak jadi. Kita butuh orang yang masih inget situasi Mekah. Lah kan ada mutawif di sana, gimana sih? Bayar aja orang yang emang expert, bayar mahal kan selesai. Iya kan mahalnya sama. Daripada mahalnya sama, saya nggak kenal orangnya, mending ajak Mas Fikri kan baru pulang. Astagfirullahaladzim, gimana nih? Kata istri saya, ya udah berangkat, namanya juga diajak orang, berangkat. Namanya ajaib, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau hidupnya ajaib, berani. Dan ini ternyata ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang pertama sebagai pilarnya. Di dalamnya ajaib banyak. Nyata luar biasa. Berani jadi orang dermawan, berani jadi orang yang pekerja keras, berani punya tekad, berani tegas, harga diri dan seterusnya. Yang berikutnya adil. Ya. Yang ketiga sabar. Yang keempat kesucian. Ini saya jadi ingat pramuka nih. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Wow. Jangan-jangan pramuka ini nirunya dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jangan-jangan Badulan Powell tuh ngaji ya. Wah, luar biasa ya.
Dan di antara 4 pilar ini, ya, ini ada rumusnya ternyata. Jika anak kita, ya, sebelum kita memberikan pengajaran, pastikan kita mengambil pilar yang terakhir, kesucian. Sebagai pengajar nih, kita ambil pilar yang terakhir dulu. Ketika kita mengajar STK, rumusnya begini. Anak TK itu dia akan memulai dengan konsep keberanian. Agar dia muncul keberaniannya dari konsep pilar yang harus dibangun dalam dirinya, maka orang tuanya harus memposisikan pilar kesabaran. Ini rumusnya begitu. Ya. Jika usianya sudah mulai orang tuanya dan anaknya ini sama-sama menjalani pilar keadilan bareng. Dan kalau sudah lepas SD, bagaimana peran orang tua? Anaknya sedang belajar sabar, mulai berkembang fisiknya, mulai berkembang libidonya, mulai berkembang harapannya, keinginan dan seterusnya. Di satu sisi juga dia sedang mengalami masa pubertas dan seterusnya. Dia harus betul-betul sabar. Peran orang tua mengambil pilar keberanian, kasih kepercayaan, ya, berikan dia tips-tips berhasil. Udah berangkat, aku nggak bisa nih bawa mobil, nah, ntar juga bisa. Ntar lecet ya asal jangan kamu yang lecet. Beneran nih ya, iya. Jalan dia ngacir, pulang-pulang. Orang tuanya deg-degan, ini mobil kemana, dipakai apa? Balik lagi, oh iya saya kan harus berani. Udah berani. Nah ketika udah makin dewasa, ya, orang tua mendampingi anaknya sudah mulai melihat sesuatu yang lebih baik lagi, dia sedang masuk pada fase terakhirnya, pilar terakhirnya untuk menguatkan diri, yaitu pilar kesucian, dan orang tuanya sudah tidak lagi banyak berinteraksi dengan mereka. Nah ini rumus sederhananya seperti ini kira-kira, ya, keberanian, kesabaran, keadilan, kesabaran dan seterusnya. Ini menjadi pola. Ini peran kita sebagai orang tua, peran kita sebagai guru, bagaimana mendampingi tahapan mereka ketika sedang menguatkan pilar-pilar kehidupannya. Dan yang terakhir, ini prinsip-prinsipnya, bangkitkan perhatian, jangan pernah lengah. Pokoknya ikutin terus. Ya, bangkitkan minat, kembangkan sikap, dan selidiki serta dalami perbedaan. Satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Muridnya 30 berarti ada 30 perbedaan. Atau jangan-jangan dikali 2, atau jangan-jangan dikali 3, eksponensial. Makin rumit perbedaannya. Makanya jangan pernah menjendela ketika kita menghadapi sebuah problematika di tengah-tengah lingkungan siswa kita. Dia bisa kok kamu enggak? Jangan. Dia bisa, kamu bisa jadi, bisa juga. Dia bisa. Kenapa dia bisa ya? Jadi begitu nanyanya. Dia bisa. Kamu kira-kira gimana? Aku nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa. Nggak semua yang dia bisa kamu perlu bisa. Pertanyaan, yang kamu bisa dia nggak bisa apa ya? Gitu kira-kira. Di challenge. Kalau ini hanya strategi saja, dari mulai diajarkan, dibiasakan, dilatih hingga konsisten menjadi kebiasaan, kemudian berbentuk karakter dan akhirnya menjadi budaya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ke Ustaz Fikri yang telah memberikan sebuah materi yang begitu luar biasa. Bagaimana peran kita selaku pendidik yang begitu luar biasa. Ada desain, kelola, pengarah, evaluasi dan konselor, dan juga ada framework 70-20-10, dan yang terakhir adalah 4 pilar akhlak mulia mesti kita tanamkan kepada anak didik kita dan juga anak-anak kita di rumah mengenai keberanian, keadilan, kesabaran dan kesucian. Ada pertanyaan saya? Oh enggak? Oh cukup lagi? Oh, oke. Udah set Musis dan lain udah. Baik, karena sesinya tadi udah siang mulainya,
Dan juga mungkin sesi pertanyaan bisa dikirim aja Ustaz, apa namanya, nomor IG-nya tadi @Ahmad Fikri, silakan di follow, nanti di message saja di situ ditanya. Nah, nanti beliau yang akan menjawab di IG-nya masing-masing. Takbir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita, bagaimana kita menjadi seorang pendidik yang berkarakter, pendidik yang mampu memberikan penguatan pendidikan karakter bagi anak didik kita semuanya. Kita sama-sama beristighfar kepada Allah, astagfirullahalazim. Kita tutup sesi ini dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan ke seksi acara kembali Bu Riah.